Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Harapan Miss semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan pastinya wajib tetap semangat, ya kan? Apalagi kita baru libur ini sekitar 3-4 hari, ya kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita libur dan pastinya energinya sudah terrecharge kembali untuk kembali melanjutkan pelajaran kita buat hari ini. Nah, hari ini kita akan mengerjakan portofolio untuk kelas 5. Portofolionya itu kita mau buat semacam mind map, peta konsep untuk penjelasan Miss yang minggu lalu, yaitu dari catatan 5, yaitu tentang prinsip-prinsip kerja komputer. Oke? Bagaimana sih tugas portofolionya? Oh ya, portofolionya ini kita kerjakan di Microsoft Word. Jadi kita buka lembar kerja Microsoft Word-nya, buka kembali bukunya catatan 5 dan juga boleh dari buku cetak. Itu yang di halaman berapa? Prinsip kerja komputer halaman 57. Oke? Untuk langkah-langkah berikutnya, simak penjelasan Miss berikut ini. Check it out. Oke, ini dia lembar Microsoft Word yang baru. Nah, pertama kita atur dulu page layout dari kertasnya ini. Kita atur page layoutnya. Kita buat marginnya, kita pilih yang narrow, yang sempit aja. Kemudian orientasi kertasnya kita buat jadi landscape atau posisi horizontal. Size-nya ini Miss minta yang legal. Harusnya dia F4 folio. Cuman di sini nggak ada ukuran folio. Jadi kita pilih legal. Kemudian kita ganti more paper size ya, ganti menjadi ini Miss ganti menjadi 33, yang harusnya 35 di sini Miss ganti jadi 33. Nah, oke. Nah, kemudian ini Miss perkecil biar nampak dia full ini semua tampilannya ya. Nah, pertama kita kan tadi mau buat mind map dari prinsip kerja komputer. Caranya tadi Miss bilang adalah kita menggunakan icon-icon yang pada gambar-gambar bentuk, yaitu pada shapes. Jadi kita masukkan shape yang pertama, insert shapes, kemudian kita pilih ini bebas ya, terserah kalian yang mau pakai yang mana. Ini Miss pilih yang ini rounded rectangle. Nah, ini Miss buat di tengah seperti ini. Nah, kalau di sini dia nampak ya posisinya di tengah. Ini punya Miss nampak dia posisinya di tengah. Nah, inilah dia pas di tengah. Kemudian ini bisa kita atur ya. Ini contohnya Miss buat yang dari menu format. Ini Miss atur contohnya 4 cm tingginya, lebarnya biar nggak usah terlalu lebar kali. Miss buat 7,5. Seperti itu dia. Ini tadi Miss kecilkan supaya Miss bisa nampak di mana letak tengahnya ya. Supaya nampak di mana letak tengahnya. Setelah Miss udah dapat letak tengahnya, ini Miss besarkan aja balik 100% supaya jelas ininya. Oke? Nah, cara menambahkan teks pada shapes bagaimana? Klik kanan, kemudian pilih add text. Kita buat judulnya di tengah, prinsip kerja komputer. Prinsip kerja komputer. Nah, seperti ini dia ya. Ini bisa kita perbesar. Coba kita buat jadi contohnya ini 30. Nah, kemudian jenis tulisannya ini boleh kita ganti, terserah kalian ya. Warna tulisan boleh kalian ganti, ini terserah kreativitas kalian. Prinsip kerja komputer ada 4, ya kan? Yang pertama itu ada input, ada processing, ada storage, ada output. Nah, Miss buat yang pertama. Kita masih pakai shapes bentuk yang pertama. Nah, contohnya ini Miss pakai yang ini ya. Kita mau buat tanda panah nih. Kita mau buat yang pertama. Coba ini nggak usah terlalu besar, ya kan? Nggak usah terlalu besar. Nah, ini Miss putar. Harusnya kan dia seperti ini. Yang kita bentuk seperti ini kan, tapi yang kita butuhkan tanda panahnya itu keluar. Jadi kita buatlah seperti ini dia. Kita miringkan di yang lingkaran ini. Oke? Nah, bentuk yang pertama itu adalah prinsip kerja komputer yang pertama itu adalah input, ya kan? Input. Maka kita masukkan lagi bentuk shapes yang lain, yang baru. Insert shapes, boleh kalian pilih gambar bebas atau mau bentuknya sama nggak apa-apa, itu terserah ya. Terserah bentuknya mau yang mana yang kalian buat ya.
Contohnya mungkin ada yang mau buat pakai bentuk oval kah? Contohnya seperti ini kan, ada yang mungkin mau buat bentuk oval. Oh iya, sebelumnya tadi, sorry, ini Miss belum ajari cara memformat shape-nya ya. Mungkin di kelas 4 kemarin kita sudah pernah ini praktek cara memformat shapes-nya ini. Aktifkan dulu shapes-nya, kemudian kita di sini ada muncul secara otomatis menu format. Shape fill ini adalah untuk memformat warna yang menjadi isi dari gambar bentuk kita ini. Jadi contohnya, Miss pilih contohnya warna hijau, maka dalamnya jadi warna hijau. Boleh kita pilih more colors, ada standar, ada custom, ya kan? Nah, contohnya mungkin kita mau buat warna ini kah? Kita klik OK. Nah, seperti itu dia. Atau mungkin kita justru mau masukkan gambar, atau justru kita mau memasukkan gambar, kita browse dari suatu file, ya kan? Kalau Miss buat seperti ini, insert shapes, nah jadinya seperti ini. Atau justru kalian mau buat pakai gradient. Gradient ini kayak warna gradasi, jadi seperti ini. Atau kalian mau buat dengan texture. Texture adalah gambar yang sudah tersedia dari sini ya. Jadinya seperti ini contohnya. Nah, ini terserah dari kalian ya, kreasi kalian. Kemudian yang kedua, ini ada shape outline. Shape outline ini artinya adalah yang membentuk outline itu kan garis pinggir. Garis pinggir dari gambar bentuknya nih. Bingkai, bukan garis pinggir, dibingkai maksudnya ya. Contohnya ini kan tetap warna biru nih bawaannya. Contohnya mungkin kita mau ganti jadi warna merah kah? Atau kita mau pilih warna lain? Atau kita mau ganti jadi warna ungu tua seperti itu. Klik OK. Nah, ini udah berganti jadi warna ungu. Tebalnya kalau mau kita atur. Contohnya ini weight ini untuk mengatur ketebalan garis. Di sini dia 1 poin ya kan. Contohnya kita mau buat jadi 3 PT nih. Nah, ini boleh kalian pilih seperti ini. Itu diatur dari weight, ketebalan. Dashes ini adalah pola ya, coraknya. Ini ada yang garis lurus, ada yang titik-titik seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ini terserah kalian mau pakai yang mana. Contohnya Miss buat seperti ini. Nah, ini tergantung kreativitas kalian, oke? Nah, kita lanjut tadi ya. Selanjutnya kita buat ini prinsip kerja komputer. Kita buat Miss supaya tidak terlalu ini, Miss buat dengan gambar yang sama ya. Miss buat dengan gambar yang sama. Nah, gimana supaya dia tetap di tengah? Ini Miss ada ini aktif punya Miss untuk menunjukkan penandanya ya, garis-garis hijau ini ya. Kalau nggak ada pun contohnya Miss di punya aku nggak ada loh muncul garis-garis hijaunya. It's okay, itu nggak apa-apa. Kalian pakai ngaturnya pakai perasaan aja lah gitu ya. Oke, nah ini Miss atur dia tingginya ini 2 cm, kemudian lebarnya berapa lah Miss buat ya? 5 kali ya, 5 cm. Nah, seperti ini dia. Oke, nah ini Miss atur lagi yang seperti inilah biar langsung cepat. Ini nanti ini untuk biar cepatnya saja. Baru kemudian kita mau nambahkan teks di dalamnya. Klik kanan add text. Maka kita buat dia prinsip yang pertama adalah input, ya kan? Input. Nah, kemudian ini boleh kita perbesar. Kalian ganti font size-nya, font style-nya, ini terserah dari kalian. Ganti font size, font style dan lain sebagainya, ya. Ini tentang contohnya kalian mau buat jadi warna ini kah atau warna merah kah? Itu terserah dari kalian. Oke? Nah, selanjutnya kita buat lagi tanda panah yang seperti ini. Insert. Kalau tadi kan kita harus insert shapes. Nah, di sini Miss punya cara cepat supaya dia bisa langsung tercopy. Pertama kita aktifkan dulu ini. Kemudian kita tekan tombol kontrol pada keyboard kita. Kemudian jangan dilepaskan tombol kontrolnya. Ini kemudian sambil geser seperti ini. Nah, itu maksudnya fungsinya adalah untuk mengcopy secara otomatis. Oke? Nah, prinsip kerja yang pertama itu ada namanya input. Kemudian di sini kita buat contoh-contohnya. Ada 2 opsi. Kalian boleh pakai gambar, atau kalau contohnya nggak ada, Miss nggak ada lah gambar-gambar di punya saya. Kalian boleh ketikkan langsung. Jadi maksudnya seperti ini. Apa aja contoh-contoh dari gambar input? Contohnya yang pertama ya, alat-alat input. Contohnya
kita buat keyboard ya kan. Di sini ada Miss sudah ada punya beberapa pilihan nih. Keyboard. Oh, yang ini aja lah ya. Tunggu ya. Insert picture. Contohnya Miss buat di sini keyboard. Keyboardnya yang ini aja kayaknya. Oke. Nah, keyboard kita udah belajar mengatur letak dari gambar. Wrap textnya Miss ganti menjadi in front di depan teks. Kemudian ini kan gambarnya besar. Kita perkecil secara otomatis. Miss buat aja dari sini langsung. Tingginya hanya 2 cm. Nah, seperti ini dia. Apalagi contoh gambar, contoh alat input. Contohnya lagi adalah mouse, ya kan? Oke, ini dia gambar mouse-nya. Miss ganti lagi wrap text-nya. Miss buat di in front. Kemudian Miss ganti, Miss atur ukurannya jadi 2 cm. Nah, seperti ini dia. Tetapi kalau contohnya Miss, aku nggak punya inilah Miss, di laptopku nggak ada gambar-gambar keyboard, nggak ada gambar mouse, gimana tuh ya Miss ya? Maka kita pakai lagi yang, maka kita tulis saja, kita pakai gambar shapes lagi. Contohnya Miss buat seperti ini dia. Apalagi contoh gambar input, contohnya ini Miss ganti ya. Klik kanan, add text. Apalagi contoh alat input. Contoh alat input yang kemudian ada scanner, contohnya seperti itu. Ini bisa kita perbesar, ya kan? Ini bisa kita perbesar. Apalagi ya contoh-contoh alat input ya. Contoh alat input yang lainnya, contohnya ini. Kalau nggak ada gambar ya, kalian boleh pakai shape seperti ini. Contoh alat input yang lainnya, mikrofon ya kan. Kemudian apalagi kah contoh alat input? Ini Miss ini tadi Miss pakai cara yang kontrol tadi ya. Contoh alat input joystick. Nah, contohnya seperti ini. Inilah dia. Kalau kalian mau pakai gambar semua boleh, tapi kalau contohnya tidak ada persediaan gambar, kalian boleh pakai shape seperti ini ya. Selanjutnya prinsip kerja komputer yang kedua yaitu ada namanya processing. Ya kan, setelah data dimasukkan maka data diproses. Nah, kita mau buat ini tanda panah ke atas ini, ya kan? Miss pakai yang ini, kemudian Miss kopinya boleh tadi pakai tombol kontrol atau boleh juga seperti ini. Klik kanan, copy. Nah, terus ada muncul 2 nih. Kemudian klik kanan, paste. Setelah kita klik kanan, copy. Kemudian kita klik kanan, paste. Ini dia. Muncul nih di sini. Nah, kita pindahkan kemari, baru kita puter nih. Handle point yang berbentuk bulat ini. Nah, kita buat seperti ini. Ini pun gitu juga. Kita mau buat supaya ukurannya tidak berantakan, kita kan bisa pakai ini. Klik kanan, copy, atau Ctrl plus C, kemudian klik kanan, paste. Nah, muncul ini kotak yang baru. Kotak yang kedua ini bisa kita geser nih kemari. Kita ganti yang kedua. Apa yang kedua? Prinsip kerja yang kedua, processing. Oke, ini kebesaran. Maka ini akan Miss kecilkan. Oke, this one, processing. Ini kemudian Miss copy lagi ke atas. Apa contoh dari processing? CPU. Iya, alat processing contohnya adalah CPU. Boleh pakai gambar, boleh pakai shapes-nya. Kalau tidak ada gambarnya maka kalian ketik manual dengan menggunakan shape seperti ini. Ya kan, contohnya Miss buat lagi ya. Miss aku nggak punya gambar inilah. Aku nggak punya gambar CPU. Udah kita buat aja seperti ini. Nah, kita pakai. Kemudian kita klik kanan, add text, kemudian kita klik CPU, seperti itu dia. Tapi kalau pamannya ada gambar, Miss aku mau buat gambarnya saja, it's okay, boleh. Kemudian lanjutkanlah dengan output dan storage ya. Nah, ini ada contoh satu jadi yang sudah jadi Miss buat, seperti ini dia. Ini Miss tidak terlalu banyak formatting Miss buat ya. Nah, ini dia. Prinsip kerja komputer, input ini contoh-contohnya, prinsip kerja processing ini contoh-contohnya, output ini contohnya, dan kemudian storage ini contohnya. Nah,
setelah itu kita masukkanlah, ini kan masih ada lembar yang kosong, kita kan belum buat nama nih, ya kan? Kita buatlah nama kita. Insert, kita juga masih tetap pakai shapes. Yang mana ya Miss buat ya? Oke, contoh ke Miss pakai yang ini deh, yang model awan. Kemudian Miss ganti formatnya, shape fill-nya contohnya Miss ganti more fill colorsnya nih yang warna ini tetap ya berbau biru ya. Mungkin kita ganti jadi berbau orange kali ya, biar tidak bosan dengan biru-biru atau pink-pink. Oke, nah klik kanan add text, kita buatlah nama kita. Contohnya Miss buat namanya, ini Miss buat atas nama Miss Kristanti atau Pak Samuel, ya kan? Kita buat, kita kelas berapa? Kelas 5A, 5B, 5C. Nomornya nomor berapa? Nomor kalian, nomor urut ya, contohnya nomor 1. Nah, ini kan kekecilan, kita boleh perbesar, ya kan? Kita boleh perbesar seperti ini dia. Oke. Nah, oke, seperti ini dia. Dan kemudian yang terakhir adalah kita buat ini, judulnya tadi adalah apa? Portofolio komputer. Klik kanan add text. Klik kanan add text. Portofolio komputer. Ya kan, portofolio komputer. Oke. Nah, setelah ini, oke, Miss ganti dulu portofolio komputer. Oke, nah setelah itu kalian print. Setelah itu kalian print, file, print. Dan setelah ini kumpulkanlah hari Sabtu pada Miss Kris dan Pak Samuel. Oke? Tadang! Nah, ini dia yang sudah kita kerjakan tadi. Ini yang sudah Miss kerjakan dan ini sudah Miss print. Ini sudah Miss print, ini dia. Nah, ini dia yang sudah Miss print. Setelah selesai seperti ini, kalian kumpulkan di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Silakan kumpulkan melalui wali kelas dan dikumpulkan di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Jadi berhubung ini dikumpulkan ke sekolah, jadi nanti kalau sudah selesai tidak perlu dikirim-kirim by WA sama Miss Kris ataupun Pak Samuel ya. Jadi cukup kumpulkan di hari Sabtu ke wali kelas kalian masing-masing. Oke? Oh iya, dan satu lagi, Miss mau mengingatkan, minggu depan kita sudah ujian mid semester yang kedua, ujian tengah semester yang kedua. Dan untuk komputer bahannya adalah dari catatan 4 dan catatan 5. Catatan 4 dan catatan 5, begitu juga dengan latihan 4, latihan 5 dan praktek-praktek kita yang selama ini. Jadi ada tentang grafik dan juga tentang prinsip kerja komputer. Oke? Jadi persiapkan diri kalian dengan baik untuk ujian di minggu depan. Kemudian Miss tunggu hasil karya kalian, yaitu berupa portofolio kalian. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Thank you for join my class. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Miss. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.